karena dia merasa lebih super. Oh, Nah, oke. ketika bertemu dengan misalnya siapa saja antar angkatan, kemudian juga dengan anggota polisi, sama juga di polisi juga adalah mereka dari masyarakat yang dilatih. Saya dalam catatan saya yang kemudian terjadi semacam konflik atau perkelahian itu umumnya para prajurit masih muda, satu. Yang kedua dari pasukan tempur, ya, dan kalau polisi dari BRIMOB. Saya tidak melihat ya ada perkelahian antara Koramil dengan Polsek. Mereka hidup rukun baik-baik saja, bahkan kantornya berdampingan, makan bareng, ngopi bareng, merokok bareng dan sebagainya. Jadi kalau bisa disimpulkan karena emang jiwa muda yang masih Salah satu emosional di gitu ya. antaranya seperti itu, ya. Jadi arogansi perorangan dan lain sebagainya. Kemudian ketika temannya kena pukul, ya sudah, begitu. Rame-rame langsung gitu. Rame lah langsung. Tapi begitu. selama Anda di TNI sebagai memegang pasukan gitu ya, Ya. pernah mengalami mungkin prajurit Anda yang ikut terlibat misalnya konflik dengan polisi? Sama saja. Ya, jadi banyak hal, banyak faktor yang terjadi seperti itu, ya. Dan yang paling penting itu adalah pengendalian dari para perwira pertama, Danton, Danru, Danton, kemudian komandan kompi. Kalau komandan batalion sudah agak berjarak seperti itu. Jadi itu yang pertama, ya. Yang kedua, saya coba pelajari rekrutmen. Nah, ya, rekrutmen tentara zaman dulu yang saya tahu, ya, waktu saya jadi komandan peleton, mereka sudah berpangkat kopral-kopral. Mereka itu direkrut dari daerah-daerah yang memang ada masalah keamanan. Misalnya saat itu dari namanya masuk menjadi tentara di wilayah Jawa Barat, pada umumnya pemuda-pemuda mantan OKD, organisasi keamanan desa, yang mereka disiapkan untuk melawan pemberontakan DITI. Kalau di Sulawesi itu mereka adalah yang melawan atau Kahar Mujakar dan sebagainya. Jadi mereka masuk ke militer murni pure untuk ikut andil dalam membela negara. Kalau yang sekarang? Yang dulu, iya. ya jadi tentara. Oke, Dan yang dulu kan mereka begitu menjadi karena prajurit-prajurit yang baik, yang bagus. Oke, Di perbedaannya era dengan sekarang, sekarang. ya direkrut yang saya tahu ada yang sudah 3 tahun di terminal, ada yang sudah sekian tahun, bahkan mohon maaf, mungkin ada mantan copet, ada yang sudah pernah terlibat narkoba, ada yang pernah ini itu dan sebagainya dan sebagainya. Tapi kan diseleksi itu Pak TB untuk masuk Seleksi, sebagai TNI. tapi seleksi itu kan tidak menjamin karakter berubah gitu. Kalau seleksi apa sih yang bisa menghasilkan sesuatu, ya? Kalau saya lihat ya, tesnya itu kan ada tes kemampuan fisik, ideologi, mental, fisik, itu saja. Dan semua pada umumnya ya fisik, mungkin orang-orang pemuda yang biasa di pasar pun mereka ternyata mampu, dan pada umumnya mereka tidak pernah ada yang langsung dari SMA atau SD misalnya masuk menjadi tentara, pasti pernah nganggur. Artinya motivasi pun ini juga harus Sudah kita berbeda berarti ya motivasinya. permasalahkan, yaitu motivasi memang daripada saya nganggur, mending saya masuk masuk tentara, prajurit, jadi begitu prajurit. ya. Dan tidak mustahil selama dia jadi sipil, sebelum masuk menjadi tentara, dia punya masalah, pernah berurusan dengan polisi, dan ketika jadi tentara dia masih menyimpan dendam itu. Saya punya bukti dan pengalaman ini, ya. Sehingga ini mungkin menjadi sebuah persoalan yang harus kita pecahkan bersama. Maaf saya potong Pak TB, tapi kan tidak semua permasalahannya tidak bisa digeneralisir seperti ini kan ya? Iya, untuk tidak. dan Tetapi karena orang punya dari masalah. kasus-kasus seperti itu, ya ada masalah-masalah itu, baik. ya. Dan letupan-letupan itu memang bermula dari mereka itu. Ya. Baik. Ini dari sisi internal TNI ya. Oke, nanti saya juga ingin mendengarkan nih dari Polri. Ada Pak Nana, nanti kita akan dengarkan jawabannya. Tapi saya harus jeda dulu sejenak. Dua sisi kembali sesaat lagi.